Sosok makhluk inilah yang membuat warung ini sepi. Dia selalu menghalangi orang yang hendak pergi makan ke restoran ini. Sosok ini melewati dua orang yang hendak makan. Tiba-tiba mereka tidak jadi makan. Sesudah melaksanakan tugasnya, sosok ini pun menghilang. Sedangkan sang pemilik warung ini sangat lesu karena usahanya sangat sepi. Seorang pria berbaju hitam sedang mengawasi apa yang terjadi di restoran ini. Ia bisa melihat apa yang terjadi. Ia melihat sosok jin kiriman orang yang membuat warung ini jadi sepi. Lalu pria ini pun berdoa untuk mengusir jin suruhan orang ini agar tidak mengganggu usaha warung makan tersebut. Usai berdoa, tamu pun mulai berdatangan di restoran ini. Ada beberapa orang yang mulai datang. Ketika tamu sudah duduk, sang pemilik restoran pun datang melayaninya. Ia mulai bersemangat karena sudah ada banyak tamu datang ke restorannya. Lalu pria berbaju hitam itu pun memberi pesan kepada sang pemilik restoran agar banyak-banyak berdoa. Ia pun lalu pergi, meninggalkan restoran ini yang sudah mulai ramai pengunjung. Pria berbaju hitam ini pun mengunjungi sebuah rumah makan. Namun sang pemilik warung sedang gaduh sama sang istri karena semua lauk pauknya menjadi basi. Pukul apa masak semua ni? Belum pukul 8. Semua dah basi. Pria ini marah pada istrinya. Kenapa semua lauk pauknya basi semua? Sedangkan sang istri pun mengatakan bahwa ia masak seperti biasanya. Apa yang akan terjadi? Tunggu part berikutnya. Pria ini sedang memandangi sosok jin yang tergelantung di atas plafon. Ini adalah jin pasugihan. Makhluk ini sedang membagikan air liur kepada semua pelanggan yang sedang makan. Tampak semua pelanggan dengan lahapnya memakan makanan di restoran ini. Mereka tidak menyadari bahwa ada makhluk yang telah membagikan air liurnya kepada makanan di restoran ini. Menjijikkan ya guys. Seorang pria berbaju hitam ini hanya memandanginya saja. Pantas ramai ya guys, ada ilernya jin. Namun mereka tidak tahu. Semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak pula air liur jin ini dikeluarkan. Nah, banjir lantak iler. Tanpa disadari, pemilik restoran ini memperhatikan pria berbaju hitam ini. Lalu ia mendekatinya. Ia menyodorkan beberapa lembar uang untuk pria berbaju hitam ini. Namun pria ini menolaknya. Ia menasihati pemilik restoran ini agar dia tidak melakukan hal tersebut, menggunakan jin untuk pelaris. Bahwa usaha menggunakan jin itu perbuatan salah. Namun sang pemilik restoran ini pun membantahnya. Saya tidak merugikan kamu. Kenapa engkau harus mengurusi usaha saya? Ujar lelaki ini. Uang yang kau dapat itu dari hasil memperdaya orang. Itu tidak baik. Ujar pria ini menasihatinya. Namun sang pemilik warung tidak terima. Karena pria ini terlalu ikut campur urusannya. Tunggu part berikutnya guys. Pada suatu malam pria ini sedang menutup tokonya. Lalu membuat simbol pengaman. Itu adalah kode dari pesugihannya. Kemudian dia hendak pulang. Datang seorang pria berbaju hitam yang memang sudah menunggunya sejak tadi. Pria berbaju hitam ini tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh pemilik restoran ini. Karena pemilik restoran ini pernah memberikan uang kepada pria berbaju hitam ini. Karena merasa tersinggung, mereka pun akhirnya baku hantam. Kedua tangannya pun dipegang. Pria ini tidak bisa berkutik lagi. Pria ini menggoreskan tangannya ke leher pemilik warung tersebut sambil membacakan doa agar ia tidak melakukan pesugihan jin ini lagi. Lalu didorongnya hingga terjatuh. Pria ini pun tidak bisa berkutik. Pria ini pun tersungkur. Lalu pria berbaju hitam pun meninggalkannya menuju ke arah pintu. Lalu menghapus semua tanda yang ada di pintu restoran tersebut. Tunggu cerita selanjutnya ya guys.